Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya untuk kelas 7 SMP Alumni 9 Jakarta, di mana saya akan menerangkan untuk materi informatika yang akan kita pelajari tentang perangkat informatika. Perangkat informatika, tujuan pembelajarannya. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi berbagai perangkat informatika atau mendeskripsikan sejarah perkembangan komputer dari masa lalu sampai dengan sekarang, dan dapat menjelaskan peranan bagaimana perangkat keras dan sistem operasi berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian boleh mencatat materi-materi yang saya berikan saat ini untuk dijadikan bahan pegangan kalian, karena untuk informatika bukunya belum ada, tapi nanti akan dibagikan untuk bukunya. Sebelum bukunya dibagikan, kalian boleh mencatat dulu, karena minggu ini saya memberi materi dan minggu depan saya akan memberikan soal-soal latihan untuk pelajaran informatika. Pengertian informatika. Informatika atau bahasa Inggrisnya informatik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputer. Disiplin ilmu ini mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya ada sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknologi komputer, aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Secara umum, informatika mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi. Aspek dari informatika lebih luas dari sekadar sistem informasi berbasis komputer saja, tetapi masih banyak informasi yang tidak dan belum diproses dengan komputer. Informatika mempunyai konsep dasar, teori, dan perkembangan aplikasi tersendiri. Informatika dapat mendukung dan berkaitan dengan aspek kognitif dan sosial, termasuk tentang pengaruh serta akibat sosial dari teknologi informasi pada umumnya. Penggunaan informasi dalam beberapa macam bidang seperti bioinformatika, informatika medis, dan informasi yang mendukung ilmu perpustakaan merupakan beberapa contoh yang lain dari bidang informatika. Lanjut. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, informatika meliputi beberapa aspek. Yang pertama, teori informasi mempelajari konsep matematis dari suatu informasi. Ilmu informasi yang mempelajari tentang cara pengumpulan, klasifikasi, manipulasi penyimpanan, pengaksesan, dan penyebarluasan informasi untuk keperluan sosial dan kemasyarakatan secara menyeluruh. Ilmu komputer dan teknik komputer yang mempelajari tentang pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan programan yang berbasis komputer. Sistem informasi yang mempelajari mengenal teknik pengembangan suatu sistem untuk mengolah berbagai macam informasi yang ada. Keamanan informasi, ilmu yang mempelajari mengenai kajian proses mengamankan dan melindungi data yang ada pada setiap atau komputer. Informatika sosial yang mengkaji aspek sosial dari TIK dalam perubahan sosial dan organisasional, penggunaan teknologi dalam konteks sosial, dan cara kelembagaan sosial teknologi informasi yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan praktik-praktik sosial kemasyarakatan. Ini adalah beberapa
dalam ruang lingkup yang lebih luas untuk informatika meliputi beberapa aspeknya. Kita lanjut. Dalam pemahaman dan teknik informatika mempunyai aspek kedisiplinan dalam menguasai bidang ilmu informatika dan cukup luas. Informatika dalam prospek ke depan dalam dunia pekerjaan masa depan, karena informatika berada dalam segala bidang ilmu membutuhkan sentuhan ahli dari ilmu informatika, di mana di dunia yang berkembang saat ini, di mana teknologi yang berkembang di saat ini, ilmu informatika benar-benar sangat dibutuhkan ke depannya. Pengertian komputer. Komputer berasal dari kata bahasa Inggris atau compute yang artinya menghitung. Sejarah komputer tidak lepas dari sejarah alat hitung. Perkembangan komputer dibagi menjadi dua tahap, yaitu sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Sekarang, komputer adalah satu perangkat elektronik yang dapat menerima data masukan, memproses data secara aritmatika dan logika, mengeluarkan hasil keluaran dan penyimpanan data. Di mana nanti kita akan mempelajari tentang ilmu-ilmu komputer di materi atau di mata pelajaran informatika. Dan ada beberapa generasi komputer yang dari dulu sampai saat ini yang sudah berkembang di dunia. Perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Dahulu manusia menggunakan jari untuk mengenali dan menyebut nomor 1 hingga 10. Setelah itu manusia mengenali nomor-nomor yang lebih besar, tapi masih menggunakan dikit-dikit aksas dari 0 hingga 9. Sistem bilangan ini disebut bilangan perpuluhan atau desimal. Jari-jari digunakan untuk menambah dan mengurangi bilangan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan membantu dalam perniagaan barter. Apabila perniagaan semakin berkembang, jari-jari tidak dapat menampung keperluan pengiraan yang bertambah rumit. Perkembangan selanjutnya adalah alat yang digunakan oleh ahli-ahli perniagaan dari negara Cina, Turki, dan Yunani. Mereka menggunakan abakus atau sampoa, adalah alat hitung untuk melakukan operasi matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Blaise Pascal menciptakan mesin hitung mekanika pertama pada tahun 1642. Mesin ini beroperasi dengan cara menggerakkan gir-gir pada roda. Pascal juga telah menyumbang ide dalam bidang matematika dan ilmu peluang. Mesin hitung Pascal kemudian disempurnakan oleh William Debye. Dan ini adalah contoh mesin hitung yang diciptakan oleh Blaise Pascal. Pada tahun 1916, Charles Babbage membuat alat yang disebut The Defiance Engine atau mesin ini dapat menyelesaikan masalah persamaan matematika seperti logaritma secara mekanik dengan tempat hingga ketepatan 20 digit. Mesin ini menggunakan sebuah kartu untuk menyimpan hasil kerja, melakukan perhitungan secara otomatis, dan menghasilkan keluaran dalam bentuk cetakan di kertas. Konsep mesin Babbage mengejutkan ilmu pada masa itu karena dianggap terlalu maju. Babbage kemudian membuat alat yang disebut The Analytical Engine. Kedua alat yang dibuat Babbage ini adalah menjadi cikal bakal komputer modern pada saat ini. Semua komputer pada saat ini menggunakan model mesin seperti yang diidekan oleh Babbage, yaitu masukkan memori atau penyimpan, pengolahan, dan keluaran. Ini adalah contoh gambar cikal bakal komputer. Komputer yang kita gunakan pada saat ini telah mengalami perkembangan lebih dari 60 tahun yang lalu. Ini adalah perkembangan komputer setelah tahun 1940.
Setelah sejarah perkembangan komputer modern bermula sejak tahun 1940, pembagian komputer modern terdiri atas 5 generasi. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai dengan tahun 1959. Komputer generasi pertama masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya. Komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang rumit. Ukuran komputer generasi pertama sangat besar dan prosesnya pun masih lambat. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum atau vacuum tube untuk memproses dan menyimpan data. Tabung vakum berukuran seperti lampu kecil. Tabung vakum cepat panas dan mudah terbakar. Ribuan tabung vakum diperlukan untuk mengoperasikan komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama murni peralatan elektronik yang berfungsi untuk membantu ilmuwan menyelesaikan masalah perhitungan matematika secara cepat dan tepat. Ukurannya yang besar mirip komputer induk atau komputer utama atau mainframe. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC atau Electronic Numeric Integrator and Calculator yang dibuat oleh Dr. John Mackay dan Prefes Eckley pada tahun 1946. Dan ini adalah contoh mesin komputer generasi pertama yang lumayan besar ukurannya. Setelah itu kita lanjut ke generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan 1964. Komputer generasi kedua menggunakan transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum walaupun keduanya juga mudah terbakar. Pada komputer generasi kedua diperkenalkan cara baru untuk menyimpan data yaitu dengan menyimpan secara magnetik. Penyimpanan secara magnetik menggunakan besi-besi lunak yang dililit oleh kawat. Kecepatan proses komputer generasi kedua lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Awalnya, komputer generasi kedua menggunakan bahasa program tingkat tinggi seperti Fortran pada tahun 1954 dan COBOL pada tahun 1949. Kedua bahasa program itu menggantikan bahasa mesin. Pada generasi ini, ukuran komputer lebih kecil atau komputer mini. Komputer generasi ini digunakan untuk proses data di bidang perniagaan, universitas, dan militer. Contoh komputer pada generasi ini adalah DEC, PDP 8, IBM 700, dan IBM 7094. Ini adalah contoh gambar komputer generasi pertama yang merupakan komputer generasi pertama diciptakan oleh ENIAC. Lalu kita masuk ke generasi ketiga pada tahun 1964 sampai dengan 1980. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen di dalam suatu tempat. Tampilan dari komputer juga disempurnakan. Selain itu, komputer generasi ketiga menyimpan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar atau eksternal. Penggunaan listrik lebih hemat dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Ukuran fisiknya menjadi lebih kecil atau komputer mini sehingga lebih menghemat ruangan. Komputer generasi ketiga juga mulai menggunakan komponen IC atau Integrated Circuit atau disebut chip, dapat digunakan untuk multi-program. Contoh komputer generasi ketiga adalah Apple I, IBM PC, dan NEC PC. Ini adalah contoh gambar komputer generasi ketiga yang bentuknya sudah mulai simple dan sudah mulai ramping. Kita bisa meletakkan di mana saja dibandingkan dengan komputer yang generasi kedua dan generasi yang pertama. Kemajuannya lebih pesat dan kegunaannya pun juga lebih meningkat. Kita lanjut dengan generasi keempat pada tahun 1980 dan sampai dengan sekarang. Komputer generasi keempat masih menggunakan IC atau chip untuk pengolahan dan penyimpanan data. Komputer generasi ini lebih maju karena di dalamnya terdapat beratusan ribu komponen transistor. Proses pembuatan IC komputer generasi ini dinamakan
pengintegrasian dalam skala yang sangat besar atau Very Large Scale Integration atau VLSI. Pengolahan data dapat dilakukan dengan cepat atau dalam waktu yang singkat. Media penyimpanan komputer generasi ini lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Komputer generasi ini sering disebut komputer mikro. Contohnya adalah PC atau personal komputer. Teknologi IC komputer generasi ini yang membedakan antara komputer mikro dan komputer mini serta mainframe. Beberapa teknologi IC pada generasi ini adalah prosesor 6068, 6026, 6086, 60386, 60486, Pentium 1, Celeron Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, 2 core dan core Tudo. Generasi ini juga mewujudkan suatu kelas komputer yang disebut komputer super atau superkomputer. Bahasa pemrograman BASIC dan Pascal mulai digunakan pada komputer generasi keempat. Bahasa-bahasa program tersebut merupakan bahasa yang paling populer untuk komputer mikro. Perkembangan selanjutnya adalah laptop, notebook, handheld, PDA, dan palmtop mulai diperkenalkan. Komputer tersebut lebih kecil dari komputer mikro serta mudah dibawa kemana-mana. Komputer mikro juga dapat dihubungkan oleh jaringan internet. Dimana ini adalah gambar-gambar komputer generasi keempat yang sekarang kita gunakan itu adalah komputer generasi keempat yang bentuknya sudah mulai slim, bentuknya sudah mulai ramping dan mudah dibawa kemana-mana. Selain di generasi keempat, sebenarnya sudah ada komputer generasi yang kelima, di mana komputer generasi kelima ini perkembangannya cukup sangat bagus, cukup sangat pesat. Untuk komputer generasi kelima, komputer generasi kelima memang belum terwujud karena komputer generasi ini merupakan komputer impian masa depan. Pembuatan bentuk komputer generasi kelima tentunya akan lebih kompleks. Komputer generasi kelima ini diperkirakan mampu lebih banyak unit pengolahan yang bekerja secara serentak untuk menyelesaikan lebih dari suatu masalah dalam waktu yang bersamaan. Komputer generasi ini juga mempunyai memori yang besar. Komputer impian ini diperkirakan akan mempunyai kepandaian tersendiri atau dapat membuat keputusan sendiri. Sifat luar biasa komputer ini disebut sebagai kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ini adalah gambar-gambar untuk komputer generasi kelima. Untuk komputer generasi kelima, untuk generasi kelima ini sebenarnya sudah mulai ada di dunia dan sudah mulai dikembangkan di dunia untuk komputer generasi kelima. Memang untuk komputer generasi kelima ini harganya cukup mahal karena menggunakan teknologi-teknologi yang canggih dan tidak akan kesulitan dalam pengolahan apabila kita menggunakan komputer generasi kelima. Ini adalah video komputer generasi kelima.
Terima kasih. Itulah materi-materi untuk informatika. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Untuk hari ini saya hanya memberikan materi saja. Untuk penugasan saya akan berikan minggu depan. Setelah materi ini saya berikan, maka nanti penugasan akan saya berikan minggu depan, di mana untuk penugasan itu materi-materinya akan saya ambil dari materi yang saya berikan hari ini. Kalau emang kalian bisa mencatat, silakan kalian catat untuk materi-materi yang saya berikan tadi, dan penugasan akan saya berikan minggu depan. Jadi saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.